Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan resum dari hasil artikel saya yang berjudul Efektivitas dan Implikasi Penggunaan Media Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Studi Literatur Review dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sumarsono STMKom. Pendidikan agama Islam mengalami transformasi signifikan di era digital. Media seperti e-learning, YouTube, dan TikTok memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan prisma, yaitu untuk memastikan transparansi dari ketelitian dan seleksi artikel. Hasil menunjukkan efektivitas media digital dalam meningkatkan motivasi belajar, akses materi, dan pemahaman. Namun, di balik itu ada juga tantangan. Yang pertama, ketidakjelasan validitas informasi, kurangnya interaksi langsung, dan ketergantungan pada teknologi. Memasuki era digital saat ini, ilmu teknologi dan juga ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap mudahnya akses informasi dan pengetahuan tanpa ada batas tempat, jarak, hingga waktu. Akhirnya, media digital mendominasi dari seluruh aspek kehidupan, termasuk minat peserta didik. Minat peserta didik sangat tinggi terhadap penggunaan media digital. Hal tersebut menuntut pendidikan agama Islam untuk memperbarui metode pembelajaran. Peluang media digital sangat tinggi untuk menjadi metode pembelajaran bagi pendidikan agama Islam, karena seiring dengan minat peserta didik yang tinggi, maka tinggi juga peluang penggunaan media digital sebagai media pembelajaran. Hal tersebut tentu ada harapan yang besar ke depannya dan ada hambatan yang menghalanginya. Metode penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review, di mana metode penseleksian artikel menggunakan Prisma Method dan sumber artikelnya yaitu dari Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect, dan Scopus dengan rentang waktu pencarian tahun publikasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Total keseluruhan artikel yang didapat oleh peneliti sejumlah 270. Namun, setelah itu artikel disaring lagi sampai akhirnya hanya terkumpul 40 artikel yang digunakan dalam penelitian ini. Next, kita masuk ke hasil. Nah, untuk hasilnya media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Media digital sendiri dapat didefinisikan sebagai sekelompok program yang mempunyai fungsi sebagai sistem. Media digital sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada e-learning, yang kedua ada media sosial. E-learning sendiri berasal dari huruf E yang dimana maksudnya adalah elektronik dan learning yang berartinya adalah pembelajaran. Maka e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik. Contoh e-learning di sini ada dua juga yang saya ambil. Yang pertama ada Google Classroom dan yang kedua ada Zoom Meeting. Google Classroom sendiri dia memudahkan pembuatan kelas daring, pendistribusian tugas dan pemberian umpan balik. Untuk Zoom Meeting, aplikasi konferensi video untuk kelas virtual dan diskusi jarak jauh secara lisan. Keduanya mempunyai tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dan memudahkan baik para pengajar maupun peserta didik untuk saling berkomunikasi tanpa bertatap muka secara langsung. Untuk yang kedua yaitu media sosial. Media sosial adalah sumber yang terjadi karena adanya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain dalam suatu komunitas. Contoh platform yang saya ambil adalah YouTube dan TikTok. YouTube merupakan salah satu media pembelajaran agama Islam yang digemari dan mudah diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan media YouTube memang seharusnya diterapkan di dalam kelas. Demikian karena dinamika zaman sudah serba digital yang memudahkan seseorang untuk mengambil dan mengakses informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Begitu juga dengan materi-materi terkait pendidikan agama Islam yang sangat mudah dicari dan ditemukan. Konten-konten di YouTube dikemas dengan berbagai macam bentuk yang menarik, seperti podcast, infografis, dan video animasi. Bentuk-bentuk tersebut membantu meningkatkan motivasi dan minat para peserta didik
terutama bagi mereka yang lebih gemar terhadap media pembelajaran yang berbasis audio visual. TikTok sendiri yaitu berisi tentang video pendek yang interaktif. TikTok akhir-akhir ini sangat digemari terutama oleh para remaja. TikTok mempunyai beberapa manfaat dalam menunjang proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, membuat tugas menjadi tidak membosankan. TikTok membantu seseorang pengajar untuk menjadi media dalam penyampaian materi kepada pelajar. Dalam prosesnya, pengajar memegang peran utama dalam mengarahkan, merencanakan, dan merealisasikan media ini. Karakteristik daripada media digital yaitu yang pertama menawarkan interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan materi. Kita next ke pembahasan. Yang pertama yaitu efektivitas penggunaan media digital. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mempermudah akses dan pencarian informasi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya media digital sangat memudahkan peserta didik untuk mencari informasi dan mengakses materi dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas waktu, selama itu masih terhubung ke dalam internet. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pelajar yang menggunakan media digital dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam merasa lebih termotivasi dan terhubung dengan materi pembelajaran, sehingga timbul keinginan untuk ingin mengeksplor lebih jauh. Selanjutnya ada poin menambah wawasan teknologi. Selanjutnya yaitu interaktif dan menyenangkan. Pemanfaatan multimedia dalam media digital seperti animasi, permainan edukatif membantu pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep agama Islam lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir ada respon positif dari pengajar. Para pengajar merasakan bahwa pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi membuat proses pembelajaran menjadi semakin mudah sekaligus membantu menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan responsif terhadap kebutuhan pelajar. Sekalipun media digital dinilai efektif dalam membantu proses pembelajaran pendidikan agama Islam, tentu ada hambatan dan implikasinya. Untuk hambatan teknisnya, yang pertama, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan yang kedua, akses internet yang tidak merata, dan yang terakhir adalah kurangnya kompetensi digital guru. Mungkin untuk saat ini para peserta didik lebih menguasai teknologi daripada seorang guru. Hal tersebut yang mengakibatkan hambatan teknis, karena dalam hal ini yang memegang peran utama adalah seorang guru. Untuk implikasi negatifnya ada 3 poin. Yang pertama, ketidakjelasan validitas informasi. Tidak semua sumber yang berada di media digital yang tadi saya sebutkan itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Informasi yang terlalu luas dan mudah memungkinkan seseorang peserta didik mendapatkan pendidikan agama Islam yang menyimpang atau sesat karena mereka hanya mengambil tanpa melakukan penseleksian. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi langsung antara guru dengan siswa. Meskipun pembelajaran digital ini menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi, hilangnya kontak tatap muka antara pengajar dengan pelajar dapat mengurangi kualitas interaksi esensial untuk pembangunan karakter dan pemahaman mendalam dalam pendidikan agama Islam. Yang terakhir yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Kemudahan akses dan penggunaan media digital dapat menyebabkan peserta didik khususnya remaja mengalami kecanduan media sosial atau internet secara umum. Ketergantungan ini dapat mengalihkan fokus dari esensi pembelajaran agama, mengurangi interaksi sosial langsung, dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu media digital memegang peran yang sangat penting dan menuntut perubahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk efektivitasnya, pemanfaatan media digital menjadikan pembelajaran lebih dinamis, fleksibel, dan menyenangkan, serta mampu meningkatkan aksesibilitas materi dan motivasi pelajar. Untuk implikasinya, terdapat risiko signifikan, seperti tidak jelasnya validitas sumber yang dapat menyesatkan, potensi ketergantungan pada teknologi, serta sulitnya menanamkan nilai-nilai akhlak dan adab tanpa interaksi secara langsung. Untuk hambatannya itu implementasi optimal terhalang oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet yang tidak merata, serta kurangnya kompetensi digital di kalangan pengajar. Untuk rekomendasi kedepannya, perlu adanya penyeimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan nilai-nilai esensial dalam pendidikan agama Islam untuk memastikan tujuan pendidikan agama tetap tercapai secara holistik.
Oke, selesai sudah sesi presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Ada sedikit pantun buat kalian. Ngomong ke laptop tanpa audiens, cakep. Sambil berharap filenya nggak korup. Kalau penyampaiannya terasa kurang intens, maaf ya, energinya keburu diserap buffering dan upload. Oke, untuk slide terakhir ada beberapa referensi, nanti bisa dicek sendiri. Di situ ada 2 slide yang menjelaskan tentang referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.